eh, orang untuk bisa datang, bisa ramah. Kemudian mereka juga diajarin cara nanam durian. Bahkan sampai kemarin yang ngajarin durian langsung dari Balai Litbang Pertanian di Solok, Sumatera. Kemudian ada diajarin tanam apokat, yang ada di Bergen Kidul potensi untuk apokat. Sementara untuk yang ada di bagian di tempat perendaman itu Pak sudah ada atapnya, sudah nyaman gitu. Tapi yang nanti tentunya akan dikembangkan untuk desa wisata dan tanaman obat. Kami mohon yang terhormat di Bapak Irwan untuk memberikan motivasi kepada warga mas. Sebenarnya tak takoni Pak Supri, bikin ide terakai. Tapi dikasih toh. Derek Pak. Kasih berapa Pak? Wida pinten Bu? Sakwoknya pinten? Ini ganti-gantian dulu. Dari pemerintah 400, dari saya 400 per orang. Ya pokoknya gini, saya Domzul ini berkeinginan nanti jadi desa wisata, bukan begini kabeh nandur kolom tak desa, terus kemudian nanti perpulak datang dituku murah-murah kabeh, terus didol ke pasar. Nah, tapi saya kepengen nanti orang berwisata ngambil buahnya wis mateng. Jadi sekolah pohon yang ini desa durian, kalau mau mangga desa mana nanti dilihat yang cocok itu sama Mas Bambang sama Kementerian Pertanian nanti ya. Saya kepengennya seperti itu. Kemudian kami juga mengusulkan kepada pemerintah ada satu pasar sentra buah di daerah Kabupaten Semarang ini. Jadi sentra buah itu nanti kalau ada yang sudah dipanen, kalau nggak laku dari pohon dijual di sentra buah itu, supaya nanti jadi tempat wisata. Saya sih percaya ya nanti bisa jadi sentra buah, desa wisata rempah, ya, terus nanti jadi tempat pemandian air panas dan lain-lain. Nanti beberapa minggu lagi, 1 minggu 2 minggu, kami juga akan mengundang sekolah mana nih? Itu loh yang ngajarin gawe tas. Nah, dari Tangerang. Nanti ngajarin ya buat tas dari limbah. Nanti kita undangin itu training beberapa kalau ada yang mau. Kemudian nanti kalau tasnya ini ada tas, contoh tas gone mobil. Ini kan mobil pun ya. Jadi nanti training buat tas, buat macam-macam kerajinan. Nah, tas itu nanti bukan sembarang tas, nanti ditulisi, ada nanti trainingnya ada. Terus supaya nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ini sampai nanti bisa menjual tas-tas promosi ini kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau beli, bukan cuma di sini aja. Nah, kemudian karena itu nanti kerajinan itu ada, nanti ini tempat ini kan dikunjungi 6.000 orang setiap bulan. Nah, 6.000 orang itu nanti kita akan kasih di sini display khusus untuk masyarakat Biwak dan Bergas dan sekitar sini, supaya bisa jualan gitu. Terus nek orang payu jangan nyalahin aku, sampai berarti sih orang pintar. Oke, kalau angin sih. Loh iya dong, jangan wah ini harus laku, sido muncul, nek ora iso dari kita sugih, sido muncul salah, itu jangan begitu. Saya akan memberi fasilitas karena apa? Nomor 1, sebenarnya sampean itu punya potensi. Masalahnya yang pertama orang nyadari potensi ini. Orang sadar bahwa sajane kita itu mampu. Yang kedua,
pemerintah atau usahawan-usahawan yang sukses itu memberi akses. Misalnya gini, tadi tempat pasar buah, ya, sehingga saya kan kalau duit buah-buahan nanti dijual di tempat itu. Ya, di sini juga kita kasih akses, maksudnya tempat untuk jualan hasil kerajinan yang sampean buat. Nanti di tempat-tempat tas itu yang dijual di sini itu ditulis, misalnya kelompok Samingun, kelompok karya bergas. Kalau Anda mau pesan promosi, boleh pesan di sini. Jadi ditulis di situ. Memang saya ingin supaya tempat ini jadi ajang promosi dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tentunya hal tersebut harus waras sejarah sudah muncul sampai sampun ngertos tepung dereng. Sudah tahu belum? Belum terakhir sih. Ini kakek dan nenek saya ini mobilnya loro. Tahun 1917 mobilnya 2. Padahal waktu saya sekolah tahun 1951, ya, 52 saya masuk sekolah itu tuh. Di sekolah saya itu ada 600 murid. Saya numpak mobil cuma siji. Sejine numpak becak, termasuk saya melaku numpak becak. Saya termasuk sing lumayan numpak becak. Tapi sing di mobil cuma satu, motor nggak ada. Saya yakin sampean semua di motor. Yang nggak di motor siapa? Orang duwe utang kabeh. Utangnya akeh-akeh. Utangnya akeh, waton yang ide 100.000 utang bingung. Wah piye? Ya toh? Sing wis lunas apa? Nggak ada sing lunas waton utang kok. Tapi nggak apa-apa, zamannya memang berubah. Memang ini zamannya juga utang, ya. Tadi keguyon, jangan dimasuk, ojo dileboke hati, ya. Nah ini, nah kakek nenek saya ini anaknya songo. Banyak. Ibu saya sing nomor 7, 5 perempuan, 4 laki. Ibu saya nomor 7. Terus cucu 46 cucune. Wah, kayak meneh, wah gila meneh. Iya, song. Saya yang nomor 6. Ya. Tahun 47 saya lahir di Jogja, ya. 30 ngareh Solo, pindah Solo buka toko roti, namanya toko roti Muncul. Itu pertama kali Muncul itu ada di Solo. Tahun 1935 jatuh miskin lagi, orang berhasil usahanya. Pindah Jogja. Nah pada tahun 1940 ini kakek dan nenek diformulasikan pertama kali pada 1940. Coba wis pirang tahun? 75 tahun. Jadi tak kira kok urung ana sing umure 50 lho. Pinten Pak umure? 61. Pinten? 61. Oh, sampun katarak sampun dioperasi dereng? Oh, dereng katarak berarti. Tapi nek kataraknya gue seneng lho Pak. Tapi yang dia waktu pertama kali harus seneng karo istrinya piye? Karena kerep loro saya itu pada waktu saya kecil. Ya bahkan sampai saya umur 21 tahun sakitnya parah. Saya diambil anak di nek basa Jawane dia pakai, padahal saya itu sakit-sakitan. Terus tahun 49 ngawe Semarang, tahun 51 mendirikan Sido Muncul, ya. Nah Sido Muncul dari 051 dikasih nama
sido muncul artinya apa? Alhamdulillah, artinya impian yang terwujud. Iya, sido muncul artinya impian yang terwujud. Tahun 40 formulasi tolak angin, tahun 50 dikasih nama obat angin dan bentuk kelereng. Tahun 51 digawe serbuk, tahun 92 dibawa cair. Ya, terus ini pabrik yang pertama tahun 49, tahun 51 di Jalan Bugangan, Semarang, nomor 25. Ini yang ada panah itu nenek saya nyewa kamar, kos. Ini kos. Jadi saya ngurung di rumah siapa? Kamu? Ayo urung kawin, urung senok. Nah ini saya umurnya 30-40 siapa yang belum duwe anak, sing durung di rumah? Enggak ada, masih beruntung. Mbak saya ini nyewa doang, nyewa kamar, kos. Sak kamar gawe pabrik jamu tahun 51. Saya ini orang yang ikut menyaksikan, yang masih hidup ya, yang menyaksikan sido muncul pertama kali dibungkusin. Produk yang pertama jenis obat angin. Ya sih sekarang jadi tolak angin. Ya terus lah. Nah ini pabrik yang kedua. Terus ini pabrik ketiga di Semarang, ya. Nah ini bungkusnya yang paling pertama. Sampai ini bungkus pertama. Bungkus yang pertama dibuat. Kalau ini nggak sore sini ya. Ini coba diketok. Ini ditulisnya terbikin oleh, artinya apa? Buatan sengaja buat. Orang sengaja, jadi orang mari salahmu dewe. Ya memang itu. Mungkin bahasanya itu pintar, jadi dia buatnya itu terbikin. Tapi kalau sekarang kan enggak, diproduksi oleh. Nah, karena apa? Sudah ada penelitiannya. Ya. Terus kemudian sebelum ini mana? Nah, ini kalau lihat di bungkusnya itu ada foto nih. Itu foto nih mbah saya di aku. Aku umurnya 8 tahun. Jadi saya ini udah jadi bintang iklan udah 64 tahun. Ada Latiskan, Sofia Lacuba itu lewat kabeh ya. Tapi mau naik kecil gitu, loro-loronen. Malah kekejar. Dan saya ya sampai umur 21 saya masih sakit-sakitan. Oleh karena itu yang membuat saya membuat iklan-iklan yang tidak biasa. Karena setiap kali saya ngerasa ya gambaran masa lalu saya gitu ya. Terus ini foto saya waktu saya umur 4 tahun. Terus ini fotonya di Jogja di Mangkubumi, Jalan Mangkubumi. Terus nah ini pabriknya yang sekarang ya. Terus nah inilah pokoknya ini pabrik ini. Terus slide aja terus slide. Terus slide. Nah tadi sebelum ini nih 1 bulan dikunjungi 6.000. Jadi nanti kalau sampean itu buat kerajinan misalnya tas, mana tasku tadi? Iya itu kertas itu tas kain itu loh. Nanti buat tasnya itu nanti mungkin diisi gini, misalnya ya. Yang penting happy, misalnya gitu, supaya orang mau pakai. Jadi bukan nggak tas asal tas. Pokoknya kalau sampai tidak laku sampai payu itu karena memang sampean itu kreatif. Ya, jadi kita nggak boleh nyalain nanti. Orang payu salah dewe. Supaya kita maju. Ya. Nanti ini 6.000 orang ini nanti dikasih. Kalau dia beli, nanti di situ ada tulisannya kelompok karya
Bergas Kidul. Ya. Kalau mau pesan untuk promosi silakan hubungin handphone kami. Nah, nanti itu diajari, ide kreatifnya diajari. Jadi bukan sekedar gawe tas, terus si muncul pesen, nah orang pesen sampai ngomel, iya orang tau pesen, nggak bisa begitu, nggak begitu caranya. Saya kepengen sampean itu satu hari menjadi pengusaha. Itu tujuan kami, tujuan dari Kementerian Pertanian juga sama. Itu sudah kuno zaman dulu, usaha kecil mesti dimomong terus ya, sampai wah harus dikasih, nanti tak ceritain kenapa kok kita harus berubah ya. Terus saja ini kita ngembangin semua yang Indonesia itu apa iso. Ini produk-produknya. Terus lain terus. Loh, si Dom Putul itu mendapat penghargaan 700. Tapi kalau di sekitar sini penghargaan kita 1 di Dewa sini, di daerah sini, mencemari lingkungan. Loh, iya betul. Jadi perusahaan yang mendapat 700, loh saya memang pernah. Kita pernah karena kesalahan dari salah satu sistem kami, karyawan kami, kita mengalami itu. Tapi saya memperbaiki diri. Ya, nanti saya terus. Ini kita juga melakukan ini, tolak angin, gerakan berubah, katarak 45.000 orang sampai hari ini selama 3 tahun. Kalau nanti di desa ini ada yang katarak, sudahlah, siapapun duit orang duit, pokoknya sampean gratis. Nah, saking itu di kabeh katarak. Dioperasi moto di tek keculek kowe loro. Nah, nek loro dikasih 1 juta. Pokoknya sampai bilang aduh itu 1 juta. Ya pasti nggak loro, nek aduh pasti ngapusi. Oh saya jadi operasi nggak loro. Nggak ada, di operasi sakit itu nggak ada. Jadi nanti kalau ada yang mau operasi, Mbak atau bapaknya atau Pak Le, Pak D, daftar aja ke sini. Sama aja saya operasi gratis. Ya. Terus, ini penghargaannya aja 700 lebih. Nah, sekarang sampai tahu nggak yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Belum, kamu tahu nggak deh? Masyarakat ekonomi ASEAN. Nanti 2 tahun yang lalu sebetulnya negeri ini nanti seluruh negara-negara ASEAN itu naik barangnya sembarang itu. Kita nggak masuk ke Singapura boleh, ke Thailand boleh, ke negara ASEAN. Jadi pasar bersama. Sampai nggak ngerti ya. Tapi ini tak tenang nih. Pemerintah itu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Burma, Laos itu nanti namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi nanti jadi pasar bersama. Produk kita boleh masuk, produknya dia juga boleh masuk, bebas. Nah, sebenarnya sebuah usaha itu bagaimana usaha itu bisa maju? Coba kalau kita lihat teh bisa jadi sosro, ya Pak ya. Sosro itu jadi gede ini kayak gitu. Betul, kacang bisa jadi kacang garnier. Omsetnya 5 triliun. 5 triliun itu 5 boleh rolas. 18 ya? Hah? Nek berapa? Ya, boleh rolas 5 triliun itu dodol kacang. Tapi ada dodol kacang yang sampai tua pun digotong terus, dibungkusin. Loh, betul nggak? Ya, kan sekarang udah lagi nih, tak tunjukin. Jamu ada sing dipipis terus, ada sing beruntung kayak kami jamu jagung bisa mendunia. Sampai tahu ya, ini yang namanya Indomie. Tahu nggak Indomie? Vilma, tahu ya? Vilma pasti ngetos. Vilma, Indomie,
Mayora, Mas Ion, terus BCA dan produk-produk yang sampean tiap hari pakai. Itu tahun 55 tahun yang lalu orangnya itu nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, nol kabeh. Ngomong bahasa Indonesia ora iso karena dia datang dari China sana, nek ngomong ini kita jual apa gitu, ngomong bahasa Indonesia ora iso sugih. Iya bisa kaya. Kalau sampean lihat semua itu ya, Lion, Mastion, Jarum, BCA, itu 50-60 tahun yang lalu miskin semua. Sido muncul cuma nyewa kamar tahun 51, nyewa kamar sekamar. Saya tidurnya mbak buleku kan mbak saya bertiga sekamar. Nek bengi gue bungkus si jamu. Nah sekarang kenapa Sido muncul dan yang lain-lain bisa seperti itu? Karena yang dilakukan itu saya pernah di Sido muncul ini kan saya kerja mulai start masuk ya 1969. Selama 20 tahun yang pertama betul tidak berhasil. Kenapa? Karena saya dodol jamu. Tiap hari saya dodol jamu keliling-keliling. Terus produknya enak, bahan bakunya jelek. Saya juga pokoknya salah. Tapi sejak 1990 yang dilakukan oleh kami itu apa? Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu produknya sing apik, kemudian jujur, ya, kemudian juga penuh keberanian untuk mencoba, kemudian juga nek utang bayar. Jadi sekarang kan banyak orang utang nggak bayar. Anda jangan sampai ketipu sama yang orang banyak ketipu itu kan apa koperasi sing ngapusi apa sebenarnya saben bulan itu orang untuk 500.000 penyertaan modal ya toh, ternyata bodoh kabeh. Karena bodoh ya di dunia ini nggak ada yang gampang. Kalau gampang bohong ya, nek gampang ngapusi. Jadi yang dilakukan itu adalah membangun kepercayaan. Udah kayak terus kemudian tidak bertikai dengan pengusaha lain, nggak padu. Saya belum pernah, pengusaha itu punya ya, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, malah belain sesama pengusaha. Ya, di sini dibuka nih 6.000 orang, tiap kali teko orang malang ngei duit, bayar tiket, kita sing metu duit, mangan. Ini Mas Bambang ini wah berkorban sampai muncrat-muncrat ibunya ngomong ini mana Maria barang ini, wah ketemu sampai sehari udah kurus ya, wes kurus. Itu semua dilakukan untuk apa? Membangun kepercayaan. Bentuk percaya betul itu. Nah kalau kita itu ngadepin yang dinamain masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia itu biar sugih, itu Indonesia itu harus dipercaya. Yang dipercaya siapa? Kalau orang membangun percaya itu ya menghormati sesama pengusaha, tidak bertikai, menghormati orang yang sukses, mensyukuri orang yang sukses, membantu orang yang harus dibantu, menyayangi karyawan. Loh, itu rohnya pengusaha, membangun kepercayaan. Dan makanya mereka bisa sukses seperti itu. Memang tidak semua ya bisa sugih kayak Indofood, tidak semua. Tapi saya percaya kalau jujur, baik, menghormati orang lain, menyayangi sesamanya, sampai karyawan, saya yakin selalu bisa hidup dengan layak. Nek sugih seperti itu, wah itu perlu pilihan Tuhan. Jadi segini ini ada yang memenuhi syarat toh, seperti itu, terus Tuhan pilih, wah ini kakeane iki bisa no. Soalnya ini kok nek dikeki tambah suwe tambah
membantu orang lain. Tapi kalau cuma hidup layak, itu haknya setiap orang. Saya nggak percaya kalau itu cuma sugih karena kebencian dunia. Kalau sugih banget, ya bisa kayak Indofood, kayak Sinarmas, Filma yang karyanya 40.000, itu dipilih Tuhan tenang. Tapi kalau cuma mencari nafkah, duwe mobil, anak-anak iso sekolah dengan baik, jaminan kesehatan, duwe omah, duwe iso jalan-jalan tiap tahun, itu haknya setiap orang. Jadi sampai mesti tahu, harus bisa. Kalau itu tadi membangun kepercayaan, jujur, baik, berani, membantu yang lemah, menghormati orang lain, ya, berpikir panjang. Ya, jadi membangun kepercayaan. Nah, sekarang negara kita ini kan lagi membangun kepercayaan. Anda lihat Pak Jokowi, naik numpak pesawat ekonomi, itu membangun kepercayaan loh. Naik dalam politik diomongin membangun apa jenis pencitraan. Enggak, bayar BW numpak ekonomi, itu membangun kepercayaan. Kepercayaan apa? Masyarakat terhadap pemimpinnya. Terus berani ngerti yang orang benar, cepat. MRT itu 5 gubernur aja belum pernah jalan, langsung dijalani. Duitnya cuma ada 30%, ngaku saya. Lu pengusaha seperti itu, berani, cepat. BPJS saat ini pemerintah mungkin ya masih berat, tapi penting ngaku saya. Harus jalan dulu, ya. Kalau Anda lihat gaya baju, ini mantu toh. Kalau ukuran presiden mantune sederhana, aku kalah jauh. Waktu saya mantu itu jauh, panganannya seperlimone. Tapi Pak Jokowi panganannya sederhana sekali, betok, tiwul, sate kelata, gitu-gitu. Tempat saya dulu bebek panggang, sapi panggang, gitu-gitu. Jadi untuk ukuran presiden sederhana, apa? Membangun kepercayaan yang dilakukan Pak Jokowi itu. Dia sendiri misalnya baju sapa sing digawe, desainernya wong Solo, ya, bukan desainernya wong Jakarta sing ngetop. Seorang pemimpin sendale gawean Solo, sekolah main melaku. Seorang pemimpin itu apa? Membuat yang tidak ada menjadi ada, bukan bergantung sama orang bisa ngetop. Enggak, presiden itu harus menciptakan nganggo batik setiap hari. Untuk apa? Ya untuk supaya ben batik itu laku, ben wong ra isin. Dan terbukti setiap hari Jumat semua orang pakai batik, nggak usah disuruh, nggak usah dikongkong, dipaksa mesti pakai perpres. Nggak ada perpres. Terus berpakaiannya sederhana, baju putih, kabeh melu. Menteri-menteri baju putih, sederhana. Lupa naik pesawat mesti ekonomi. Nggak ada menteri naik pesawat bisnis. Kamu lihat di sekarang, nggak ada. Saya ketemu malah sendiri aku naik ngarep, terus dia ngone buli. Aduh Pak, sampean sini loh Pak, monggo Pak. Enggak Pak, nggak usah. Itu membangun kepercayaan. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi itu benar. Tinggalnya di istana, ya, ben apa? Ben ramacet, ben orang nyusai wong siji. Makanya nomor 1 itu membangun kepercayaan. Nah, saya sekarang sudah muncul membangun kepercayaan dan lain-lain. Sebenarnya setiap kali ada kejadian, misalnya limbah, ya Pak ya, itu membangun kepercayaan susah. Sampean mau, bukan sampean ya, mungkin ada beberapa yang kejadian 2-3 bulan yang lalu itu beritanya masuk di semua media, bahkan kan masuknya itu .com, ada yang tahu .com belum? Nanti nggak .com. Nah ini nanti terang.
Loh bukan, maksudnya ini Dek, kamu siapa namanya? Asrodik. Ini yang setiap kali berita yang jelek itu masuk di media seluruh dunia tahu pada detik yang sama. Kamu tahu nggak .com? Enggak ya? Makanya kalau aku dia merangkul terus kenapa ya? Nah, aku be aku ya? Makanya kayak bisa ini. Tapi merangkul terus ya? Ini. Oh, perangkat desa. Maaf guyon. Jadi .com itu masuk semuanya. Koncoku, teman-teman saya yang dari London, dari LA, Vancouver, Singapura, Malaysia, Sydney, SMS. Loh, Wan, oh ini melanggar lingkungan ya, mencemari lingkungan. Aduh, sebenarnya aku orang, aku capek ya. Capek saya. Ngadepin itu saya capek. Ya. Jadi namanya di mana-mana jelek. Dia bilang isu lingkungan hidup itu isu yang paling sensitif di dunia saat ini. Perusahaan yang mencemari lingkungan itu kehilangan kepercayaan sama masyarakat. Maka itu Anda mungkin nggak pernah kepikir ya. Saya ada pemerintah itu ya Pak Supri. Pemerintah itu motonya melindungi masyarakat. Ya. Tapi siapa yang tahu sudah muncul dari pajak biro? Biro. Nah ngerti tak kayak 50.000? Hah? Enggak. Setahun biro. Atau miliar. Nah, 15 ini produk anak bener sih, bener nih coba. Kowe biro? 118. Lho sing bener kan biro? 18 apa? Juta. Sampean. Tahun ini. Enggak, sama sing ngerti ngaco ya. Pemain nekat kowe kok main itu gitu. Orang doang nih, ngawur kowe kira waton ngomong kayak saya kayak gini ya nek pengusaha bangun persen. Begitu itu langsung aku nekat. 100, 150, 170, 170,5. Ini kita nek ora usah wis enggak keliru. Tapi dari pengusaha mesti sing radisin kayak saya ini. Coba pinten? 500 juta. 250. Piro? 150. Ada sing ngerti nggak? Pak Supri nggak tak ada nih untuk dit kok. Tak ada nih. Coba ada nggak yang tahu piro Pak? Itu lebih dari 1 miliar Pak. 3M. Setahun 3M. Terus sejene 2 miliar. 2 miliar. Sejene lagi. Setengah. Nah ini tak ceritain kita kafe keliru. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Wes karena wes berusaha jawab. Sampai tak tambahi 100, jadi 200. Nah ini masa kalah dari pemerintah 100 aku 200 ya, ini bagi 200 nanti. 200.000 ditambahi 200.000 dino, jadi 100 jadi itu 200. Ya. Saya itu ngerti, oh ini bangsa naik duit dibukuin. Tapi nek ngomel sampean mesti ngomong lah ngomong ae. Aku sampai liar-liar ngantuk sing diomong ora gaya aku sugih. Ya, jadi kasih tahu aja supaya sampean tahu. 1 tahun nih, tahun lalu kita bayar 289 miliar. Coba Anda nanti sampai itu pertimbang di desa ini, ya, bayar 289 miliar, namanya diperburuk gara-gara mencemari lingkungan. Coba Bapak, sampean pikir omongan saya ini. Dengan pertanggungan jawab apa? Saya berusaha baik, perusahaan yang bayar segitu kami tidak mau mengganggu orang lain. Bisa juga salah. Saya tidak bilang pesawat kayak so tabrakan, ya toh. Tapi tak kasih tahu, limbah itu kita ngelolanya begini. IPAL kita itu baik, melebihi kapasitas. Terus ini jadi ada tempat good pellet belum? Nah, limbah padatnya itu digawe
yang umum digawe kayu bakar. Untuk apa? Untuk pembakaran, supaya tidak menggunakan gas, supaya tidak menggunakan minyak solar. Ya, ini pasti mikirnya gini tadi. Orang tuh puluh songo miliar dikasih pemerintah, kok kayak kita baik, kabeh dibagi, kok pemerintah karu-karuan, ya, kira gitu. Tapi enggak. Kita limbah itu kita serius. Sampai serbuknya itu kita buat serbuk kayu. Jadi nanti jadi kayak gini nanti diajarin, Mbak, ke sana. Lihat pabriknya di sana. Jadi serbuk segini. Kemudian nanti jadi untuk pembakaran, untuk arang. Udah jalan. 1 bulannya kita ngirim, kita biasanya pakai gas itu 1,5 miliar. Sekarang cuma tinggal bayar 900 miliar. 1,5 miliar tinggal bayar 900 juta. Masalahnya bukan soal 600 juta. Masalahnya gas itu 1 hari habis. Bos 10 tahun neng, 15 tahun rokok pasti habis. Kalau kita ngawur gunakan ini. Makanya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas lingkungan, kami seperti itu. Nah, limbahnya cair itu kita kontrol ya tiap jam 6, jam 12, dan jam 6 sore. Jam 6 esok diperiksa ini, jam 12 diperiksa, jam 6 diperiksa. Jadi kalau terjadi kesalahan 6 jam, bukan dinengke 2 tahun. Nah, terus sebagai perusahaan yang tiap tahun dinominasikan Kalpataru, kita kan bangga. Dan saya tahu kalau Indonesia masa depan kita mau tolakan itu ada di Kanada, di Amerika, di Eropa, Australia, seluruh negara ASEAN. Yang nomor 1 tidak boleh mengganggu lingkungan. Tapi bisa saja terjadi kesalahan. Maka itu yang saya minta, kalau terjadi kesalahan, sampean datang, kami membuka diri. Tapi pada waktu itu bagaimana? Ya cuma mlebu koran mungkin. Padahal pintunya terbuka, kenal karo ferry. Saya waktu itu udah bantah. Loh, kan ada 8 pabrik yang mencemari sungai ini. Iya Pak, kami juga tidak sebodoh itu. Setelah pabrik Bapak kotor, sebelum pabrik Bapak bagus. Wah, saya kalah. Di zaman sekarang kalah dengan masyarakat. Kalah. Hukum positif belum tentu saya salah. Tapi opininya sudah tersebar di mana-mana. Nah, saya cuma minta kesadaran Bapak Ibu. Maksudnya kita bayar 289 miliar setahun, ya toh. Dan Boya sampean itu mempertimbangkan itu sebagai pembayar pajak yang benar dan baik. Mudah-mudahan sampean bisa mengerti kesulitan kami membangun kepercayaan. Mungkin nek ono sing salah, iwake mati atau apa, saya terbuka untuk datang ke Bambang. Kalau mati kita ganti iwake. Tapi jangan sampai dipublikasikan, undang media, difoto bareng. Nah, saya senang sama LSM, saya senang sama media. Kenapa? Pengusaha itu harus dikontrol. Tidak semua pengusaha punya etika baik. Sekarang terbukti yang mencemari siapa? Orang lain. Ya toh? Saya ikut prihatin. Kenapa kok salah? Karena tidak punya IPAL. Tapi kalau tempat kami punya IPAL, nanti diajarin Bang. Mau ajarin tidak? Oh, ini mesti diajak Bang untuk lihat IPAL-nya Bang. Ya, kita mengolah IPAL. Nah, sampai tahu kita lagi membangun Indonesia ini, lagi membangun kepercayaan. Dan sampai Anda membunuh industri dalam negeri sendiri. Untuk apa? Untuk ya, karena saya nggak ngerti kalau saya bayar pajak 289 miliar.
Nah sekarang ngerti gini, tapi sing paling oke cuma 2 miliar tuh Pak Limo ya. Sing rodok pinter tadi. Oh itu. Sing kilo sapa ya? Pak Gus. Sing paling pinter dia 2 miliar terus oke banget 2 miliar setahun. 289 miliar. Ya. Tolong Pak. Tolong aja saya cuma minta tolong nek ono apa-apa laporan ke kita. Kita terbuka kok. Tapi saya juga menyadari ya, mungkin tidak muncul kurang berpartisipasi di daerah sekitar sini. Maka itu protes sampean itu saya tanggapi dengan baik. Tapi nek wis tak tanggapi tadi, saya berharap nanti sampean serius menjadi pengusaha supaya satu hari usaha Anda itu jangan dipikir orang mungkin itu apa? Hidup layak itu mungkin. Kalau sugih kaya saya, ya mungkin di sini mungkin ada sok putune anaknya kita juga tidak tahu. Nah, dipilih Tuhan susah untuk kita itu ngomong apa-apa, ya. Tapi saya kepengen Anda sekalian juga nanti bisa hidup dengan layak, ya, menjadi pengusaha, promosi bisnis sekitarnya baik. Kita ada yang tahu gitu. Tapi yang penting Anda tahu niat kami baik, ya. Terima kasih banyak. Sekarang kalau ada yang mau bertanya siapa? Ya, oke Pak. Penerbangannya 5 kali. Dulu seminggu 3 kali kok sekolah Bali. Sekarang 1 hari 5 kali. Sekarang 100.000, ya. Nah nanti ini yang seperti Labuan Semarang, Lumpia Semarang, terus Candi Gedong Songo, terus Museum Kereta Api Rawa Pening. Nanti kalau sampai ada tempat bukan itu benteng apa? Murah. Bukan benteng Veldeblum. Ya benteng. Terus kemudian nanti tak kasih juga candi. Anak apa ora ngerti. Di antara wong 100 sama loro sing bener. Dan bener aku bener. Langsung aku sudah jadi hebat, ya. Ya saya ingin lagi mempelajari. Ngampon itu kan ngempu loh. Iya, belajar sesuatu. Nanti saya akan buat di sekeliling sini semua. Jadi tidak buat di Indonesia lagi. Lumpia Semarang, terus Candi Ngempon, Gedong Songo, pemandian air panas, Biwa. Tapi tidak bisa leboke orang kayu, hanya lagi saya lagi. Ya memang waktunya belum tiba gitu loh. Waktunya belum tiba. Tapi yang penting orang kenal gitu wilayah sekitar sini, ya. Terus nanti ya pokoknya semuanya isinya Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Ini nanti bisa tiba bergas, ya. Ya soal keberhasilannya. Tapi yang penting niat dan usahanya, ya. Terus ada siapa lagi yang mau tanya? Ini saya pertanyaan 20.000. Jadi gue dipotong, ini saya mau potong pakai kartu gitu. Ini 20.000 Mas. Ya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami tidak ingin bertanya, hanya saja ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih kami pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi langsung kepada Pak Irwan Hidayat yang kami hormati juga kami cintai, karena kesempatan ini sangat langka bagi kami. Ini oleh sebab itu kami terima kasih Pak. Yang kedua, kami mewakili Diwan Bergas juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama 4 hari Jumat sampai Senin ini yang difasilitasi oleh Sidoarjo Pak. Ini yang kemarin sudah didampingi Pak
Bambang, Pak Supri dari Kementerian Pertanian. Terima kasih. Karena jarang sekali kita itu disuruh belajar, Pak. Ini alasannya macam ada saja. Nah, ini padahal yang namanya kita itu sekolah itu kalau kita berangkat sendiri itu sudah raga, biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk motivasi teman-teman. Besok itu kalau misalnya ada pelatihan itu agar bisa kesempatan gitu Pak. Jadi ini kesempatan yang bagus. Masalahnya kesempatan ini juga sangat langka karena kita fintech yang kita laksanakan 2 desa ini menjadi 2 desa pariwisata, agrowisata. Ini mudah-mudahan saya sangat percaya kepada Bapak Irwan Hidayat karena saya yakin beliau adalah seorang inovator yang mengandal, seorang motivator yang sukses juga, dan seorang pengusaha, sehingga saya yakin apa yang dicanangkan, digagasan oleh Pak Irwan ini tidak akan ditinggalkan begitu saja. Saya harap tetap sampai sukses Bapak Irwan ini bisa mengawal sampai 2 desa ini menjadi 2 desa yang berhasil menjadi 2 desa agrowisata. Oleh sebab itu, marilah kita bersama yang ada di sini berdoa untuk bapak-bapak ini, terutama Bapak Irwan Hidayat, untuk kesehatan Bapak Irwan Hidayat, untuk keselamatan Bapak Irwan Hidayat, dan untuk kesuksesan Bapak Irwan Hidayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Bapak Irwan khusus untuk juga kami yakin apa yang sesungguhnya, namun kalau dapat kami mohonlah untuk bibitnya saya mohon nanti jangan hanya 1 jenis, karena itu kalau beberapa jenis nanti bisa untuk belajar. Jadi ini kan jenis ini seperti ini jenis Jenisnya banyak. Ya, Banyak. demikian Bapak Irwan Hidayat Banyak kok Bang. yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya bakalnya nanti ada 100.000. Ya enggak, tapi yang penting sampean itu didatangkan sebagai trainer, ya sebagai guru gitu. Dan nanti idenya memang desa Jiwa itu durian, aneka durian. Nanti kalau pergi kemana lagi yang cocok aneka mangga. Ya di tengahnya juga boleh ada mangganya, tapi yang pertama itu harus ada fokusnya dulu, ya. Nanti kita ada konsultannya. Terus tadi kalau mengenai pengering ya Pak, pengering itu kalau dikeringkan dengan cara mesin pengering itu tidak masuk Pak. Jadi pengeringannya itu mesti yang teknologi tepat guna Pak Supri. Itu saya pernah lihat ya dulu di Kementerian Pertanian itu kan membantu pengering, tapi pengeringnya itu tidak boleh pakai gas. Ya ada, nanti juga ada yang sudah digunakan. Nanti sampai kasih desainnya. Tidak, pokoknya saya cuma kasih contohnya. Ini saya kasih contoh yang saya tahu ya. Itu Anda tahu TVRI enggak? BRI rugi, tetap rugi. Nah sekarang kita lihat di Indosiar, SCTV, Trans, itu TV itu boleh dimat. Ya kalau itu maklum lah, yang dua orang. Ya kan pemiliknya tidak ada, pemiliknya kan negara, jadi memang sulit. Per 30 second 20 juta, niru Trans 7.
Padahal kan dulu HP 20 juta, itu dia pasang harus 20. Nah, jadi nomor 1 nanti Bapak sudah buat desainnya. Nanti dipraktekin desain itu. Ya, tapi jangan ngaku gas. Nanti ini saya kasih contoh ya. Nih. Ini untuk hotel tentrem, ya. Tapi ini baru 1. Terus ini kata-katanya ini minta tunjukin. Ya. Ini Pro Tennis Club. Jadi teman-teman saya itu punya apa namanya tenis club, bukan tenis club. Jadi duit klub tenis ada, duit klub bola kan? Punya. Pak Lurah punya ya Pak? Sepak bola. Ini saya kasih namanya Pro Tennis Club. Memang namanya Pro Tennis Club. Ini sudah ada sejak 1961. Ya. Kalian ngerti artinya pro apa? 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 Pro bolo sih sini. Ini gambarnya orang duit dulu, dolar. Apa? Oh, nek bener pakai 500.000. Hah? Salah kabeh. Pro-nya itu ini sore sini, ya, di bawahnya nanti boleh dibaca. Ini ya, di bawahnya ini tulisannya gini: nek menang itu duit, nek kalah itu konco. Jadi ini klub taruhan ini loh, makan, makan gitu. Kan kabeh nek bola ya ono taruhan itu, menang traktir gitu ya. Nek kowe menang, kowe entuk duit. Nek kalah ora apa-apa, kabeh yo seneng kok kawahan malah seneng kabeh entuk konco akeh. Pro-ne profesional ya. Ya betul. Tapi malah bayar. Pro-ne problem. Karena mainnya elek. Mainnya cuma 70, 60. Nyemas rumput kabeh. Ini jenenge problem tenis club, ya. Loh, kalau ini saya buat terus tak tulisin kreatif baik Irwan Hidayat. Teman-teman saya wah pengusaha sukses, tapi dalam botong ini nganggo ini gini, tuh nenteng ini. Ini tenis waktu, nek menang itu duit, nek kalah itu apa? Untuk teman baik, ya dapat teman. Jadi kakek nganggo jukir ya. Nah, dia di pabrik apa? Pabrik kata-kata. Jaga dulu, tahu nggak jaga dulu? Bangga jadi wong liwat. Misalnya, wah, handphone. Ya ini cuma ide. Kalau Anda kreatif, orang mau beli. Misalnya menjadi 100% mahasiswa, 100% cinta Indonesia. Tidak kan mahasiswa, berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Mudin dari Liwa. Saya akan yang terhormat Bapak Irwan Hidayat, Bapak Kementerian, juga Bapak-Bapak yang saya hormati, tak lupa kepada teman-teman kita semua. Yang pertama akan saya sampaikan, setelah rombongan kami melintasi atau melihat yang ada di gudang pertama itu dan pencucian dari segala macam barang yang ada, kita berpikiran apakah boleh Pak dari warga kami Liwa ataupun Bergas Kidul, terutama Liwa, barang-barang yang bisa dikerjakan di lingkungan kami. Jadi untuk menolong warga kami yang tidak punya pekerjaan, yang tua-tua, mungkin yang disambi ngomong atau gimana, itu bisa diusahakan ada barang yang mungkin dicuci
disortir atau diapakan saja itu yang kira-kira bisa dikerjakan di tempat warga kami mohon dari Sidomuncul untuk bisa memberi pekerjaan itu artinya nanti berkelompok, umpama nanti di drop barang di satu tempat, nanti ada yang bertanggung jawab. Setelah itu mungkin juga ada kawalan dari karyawan Sidomuncul yang bisa memberikan pengarahan-pengarahan untuk bisa seperti yang dikerjakan di lokasi pabrik, bernotifikasi kualitas seperti barang yang ada di pabrik Sidomuncul. Itu Pak. Terus yang kedua Pak, saya berterima kasih sekali atas nama pemerintah Desa Liwak, beberapa yang sudah diberikan bantuan berupa apapun kepada Desa Liwak, saya ucapkan terima kasih. Yang tidak lupa lagi ini baru-baru ini dari lingkungan air panas itu sudah dikasih pelindung atap. Terima kasih juga, tapi belum selesai kelihatannya Pak Bambang, masih ada PR itu pondasinya belum diselesaikan, mohon untuk diselesaikan. Terus saya alhamdulillah Pak, saya berada di tempat itu di lokasi air panas itu saya bertemu dengan Pak Reza. Dia bilang utusannya dari Pak Irwan Hidayat, Pak Reza Trubus. Itu dia bilang untuk daerah Liwak memang cocok sekali untuk buah durian karena tanahnya tebal dan tidak berbatu. Nah itu mohon untuk ditindaklanjuti agrowisatanya berupa apapun. Ya kalau itu tetap nanti pasti kita jalan terus kalau soal durian ini. Tadi itu waktu sampai ngomong, saya itu waktu duduk di situ, terus Reza, gua gak cerita, ketok aku wahyu banget kayak gono, aku adus, metus kok waduh, Begas 10 tahun lebih muda itu loh, gawe itu terima. Dan beneran di situ jam 11 bengi sampai esok sekolah satu sing jadi telu wah wis terkenal. Makanya mesti harus ada itu. Nempel di situ terus. Udah itu memberi roh kepada sebuah tempat. Bikin roh di kamu isu-isu no. Wah gue yang kono ada sih misalnya hukum lah. Rondino tuh terus undang wartawan tuh jalur tuh wartawan nih Mbak Sopo hukum Rondino metu aduh giras tidak tapi harus sebab itu bagian dari pekerjaan kita. Nek orang mau cerita-ceritanya cuma itu anak tok terus ngomong anak kan misalnya mau mampu tapi dibuat itu makanya dikasih wah oke toh ketok agusin bunyi jam jadi nanti orang mandi situ jam 6 bengi sampai esok dan malah rasa jogo sama sing jagake. Nah Pak, saya akan tindak lanjuti yang durian. Kalau yang satu itu ya nanti coba ya nanti Anda bisa masukin pada laptop tulisannya sing aneh yang nyentri jadi memang toh kita kan mesti nulis sebenarnya handphone nomor berapa ya ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sukses untuk melaksanakan ini, saya pikir nanti warga tidak akan lagi memprotes karena ya juga saya tahu ada sekelompok masyarakat yang sampai mengundang wartawan dan sebagainya. Tapi nyun sewu kita tidak terlibat di sana sehingga saya ingin benar-benar Sidomuncul ini memberikan satu keterlibatan langsung di dalam masyarakat dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Karena baru kali ini saya mendengarkan motivasi sekaligus maksud baik dari
sudah muncul, terutama Pak Irwan, bahwa punya visi misi seperti ini. Nah, kita yang di masyarakat Diwak ini juga tidak tahu ya, tahunya nek bengi krungu swara mesin, larhe, ireng dari ini sudah muncul. Padahal persis dan tidaknya kita tidak tahu. Kita mungkin kita selama ini tidak tahu, lebih intens diberikan kepada masyarakat sehingga kita tidak buta mata. Artinya melihat, kita tidak mau nyagong tangan terus, tapi ya tadi yang saya katakan bahwa bukan salah itu muncul kalau kita tidak bisa berkembang, tapi karena sudah difasilitasi betul. Nah itu harapan kita tetap nggak jelas. Tadi kepengennya piye? Pak, mungkin kan kemarin ternyata dari Trubus itu sudah ada, belum kembali desa, kita belum yakin masyarakat yang mau ditanduri itu yang gimana gitu. Nah ini kita minta bantuan. Ya kalau itu ya nanti ini kan sedang digarap. Nanti kita akan durian itu nanti bibitnya kita yang beli gitu. Jadi udah kita hitung berapa Mbak? Ya nanti saya maksudnya saya sudah paham ya, jadi nanti saya akan terus masuk ke situ, setting di sini, terus kemudian nanti saya pasang di buku nih, buku ini semua yang ada di desa Diwak gitu, Bergas Kidul, Diwak, Kabupaten Semarang. Sebab gini, kalau kita ngiklanin Kabupaten Semarang itu nanti ada opening, ada restoran di opening, ada Ketika kemarin kita sudah bikin set bahwa desa wisata, tapi spesifik hanya desa wisata. Yang kita ingin jual waktu itu hanya Banyuwangen gitu. Nah sekarang kebetulan sudah. Ya saya bantuannya gini aja, saya akan durian tanaman. Ya terima kasih. Tetapi mungkin sampai dengan pemandian air panas saya enggak. Oh ya. Jadi ya, jelasnya gitu supaya jelas caranya motong. Nanti bagus deh. Nanti kamu kalau tahu pasti semaput lihat bagusnya itu. Iya, saya aja kagum-kagum kemarin, makanya langsung saya undang ke sini. Tak minta supaya semua ikut training. Tapi nek training atau saya mudah sementara. Nah nanti nek hatiku seneng ya aku beda meneh urusane. Ora seneng ya pokoknya 100.000 kan wis luwih saka UMR. Gitu Pak Supri. Nah, tapi nek tadi itu karena keturunan aku ngomong. Ini aku gelo dhewe. Nek aku pokoke kanggo punya tadi itu akeh banget. Ya, tapi pasti saya kasih ini. Jadi nanti berdasarkan itu, tapi kalau